ngasih pusaka-pusaka ke saya, nanti saya akan tunjukkan ke sahabat-sahabat, inilah pusaka-pusaka bukan hasil rampasan perang ya. Kalau rampasan perang kan ini ketika saya datangin terus kalah, nih saya kasih pusaka, ini kasih pusaka jadi banyak. Nanti pusaka-pusaka ini akan saya hibahkan wes. Ini apa? Ini terus dihibahkan sama siapa aja lah, banyak sahabat. Kan saya juga sudah punya pusaka, ini pusaka-pusakanya nih. Waduh, nanti akan saya jejerin lagi nih. Sahabat nih, pusaka-pusakanya. Ini kalau di kepolisian ini lagi apa namanya? Barang bukti. Ini, aduh, ini banyak sahabat. Ini kalau saya kumpulin sekitar ya ada hampir 900 pusaka. Ini diantara dari praktisi-praktisi yang saya datangi dan dukun-dukun santet yang saya datangi. Dan ini sih sebenarnya bagus sahabat. Ini ada bagus, keren. Kalau yang kenal pusaka ini keren, ini luar biasa ini. Ini juga ya. Jadi ini benda-benda pusaka ini nanti akan saya hibahkan, Kang mau saya hibahkan ya. Hibahkan. Sebenarnya ini saling ada bagus ya. Begitu sahabat ceritanya. Banyak ketika saya mendatangin praktisi dan apa ini saya masih banyak saya ambilin, kadang yang dikasih ya, nanti kalau ada yang mau nanti saya hibahkan lah. Nah tapi ada syarat tertentu, syarat mutlak kon. Jadi begitu sahabat ya. Jadi saya ketika sekarang saya mendatangi praktisi silaturahmi, kalau praktisi yang lempeng-lempeng saya ngobrol aja. Saya mendatangi dukun santet terus tarung, bukan saya karena gagah-gagahan adu ilmu, bukan karena saya kayak Power Ranger, bukan. Saya ada dendam pribadi dari awal, dan sampai sekarang pun mereka nggak kapok kon. Saya sampai sakit hatinya, rumah sampai dibakar mon. Aduh, skala aku setan belek, setan engklek. Jadi ini ceritanya lagi curhat sahabat, curhat. Oke, saya minta doanya sama sahabat-sahabat semua. Doanya saya akan terus untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan terus untuk meluruskan yang bengkok-bengkok. Dan saya juga kalau ada praktisi yang mau diajak dialog untuk kita bagaimana, karena ilmu hikmah itu, praktisi itu ada ilmu semua dari Allah. Ketika ilmu itu semua dari Allah, maka pergunakanlah untuk kebaikan, menolong orang, itu saya dukung. Nah, semua orang praktisi itu hebat semua, ilmunya itu hebat, semua itu syariat hebat semua. Saya salut semua. Di Indonesia itu berapa juta praktisi, saya salut. Tapi kalau sudah melencengkan ilmu praktisi untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, untuk tujuan-tujuan menyakitin orang, itu yang saya tidak setuju. Kenapa? Ilmu semua dari Allah. Ketika malaikat pun, ketika orang yang mendoakan tidak baik, malaikat tidak suka. Tapi kalau ada orang yang mendoakan baik, malaikat juga ikut mendoakan sahabat ya. Jadi begitu. Terus ngecaprak terus pengen ya. Jadi ini Kang pengen keris ya ngomong, ada syarat-syarat tertentu tenang. Nah, masih banyak nih, nanti dilindas ini. Kayak lamun polisi kan barang bukti kan, ini saya simpan, saya rawat, saya simpan. Nah, jadi begitu sahabat yang saya rahmati dan saya hormati dan saya muliakan, semua sahabat-sahabat shockbacker apalah. Jadi intinya kita jangan pernah takut terhadap yang namanya jin. Jangan pernah takut terhadap namanya setan belek, setan engklek, setan kredek, setan buduk, bisa jawedi lah. Kita hanya takut satu, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dalam hati kita, dalam jiwa kita, yang tertuju hanya Allah, yang terfokus hanya Allah, insya Allah Allah akan selalu melindungi kita, Allah akan selalu bersama kita. Akan tetapi ketika kita tidak pernah ingat Allah, kita lupa sama Allah, gimana Allah mau ingat sama kita? Jadi buktikan bahwasanya kita adalah benar-benar orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau kita benar-benar bertakwa dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang namanya setan belek tidak akan pernah
tembus terhadap diri kita. Jaminan itu, jaminan ya. Apalagi kita terus perbanyak baca sholawat, kita terus perbanyak baca istighfar, kita terus perbaiki sholat kita. Makanya sholawat, istighfar, dan perbaiki sholat, insya Allah hal-hal yang seperti itu tidak akan mempan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya sahabat, ketika kita dalam posisi lagi jatuh, banyak hutang, sakit, semua, jangan pernah menyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri saja. Apa sih yang kurang dalam diri kita? Ketika kita diuji oleh Allah sakit yang bertahun-tahun, sakit tidak pernah sembuh, jangan pernah menyalahkan orang. Jangan pernah menyalahkan jin. Salahkan diri kita sendiri. Ada apa dalam diri kita? Apakah kita tidak pernah sholat? Apakah kita lupa sama Allah? Apakah kita tidak pernah berbuat jahat sama orang? Makanya introspeksi diri. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah memfitnah orang lain. Fitnahlah diri sendiri. Introspeksilah diri sendiri. Terus tanamkan dalam diri kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Kalau kita positif terus sama Allah, insya Allah sembuh, insya Allah sukses. Karena yang namanya penyakit ini sahabat ya, Imam Ibnu Sina pun berkata 90% obatnya ada dalam jiwa kita, ada dalam diri kita sendiri. Ketika kita yakin Allah akan memberikan kesembuhan, insya Allah sembuh. Jadi apapun kita jangan pernah memfitnah siapapun, menyalahkan siapapun sahabat ya. Apalagi kita menyalahkan jin, setan, bismillah, setan berizin jadi tersangka, baru tersangka, jangan ya. Kita sholat istighfar. Jadi begitu sahabat. Jadi intinya saya ketika mendatangi praktisi-praktisi, ketika mendatangi dukun-dukun santet, saya dulu ada masa-masa dulu yang sangat menyakitkan dalam diri saya. Jadi saya sampai sekarang orang yang selalu menyakiti orang lain tanpa sebab, maka saya akan datangi. Kalau masih bisa diajak ngobrol, saya ajak ngobrol. Kalaupun mereka dengan egoisnya, dengan kesombongannya, karena mereka berkiblat kepada iblis, ya saya gimana lagi? Ya lu jual, saya borong, begitu saja. Ya sahabat, wis gitu saja, jangan caprak. Wis. Aduh, lara boyok yang masih ngecaprak. Wis. Salat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ingat, sholawat, istighfar, dan perbaiki sholat. Doakan saya sahabat, dan saya juga akan mendoakan sahabat-sahabat semua. Lawan semua bentuk kemusyrikan. Karena yang membuat negara ini kacau, yang membuat dunia ini kacau adalah penyakit hati, penyakit iri, penyakit dengki. Maka mulailah dengan momen Idul Adha ini, kita masing-masing diri pribadi untuk introspeksi diri masing-masing. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah mengejek orang lain, jangan pernah dendam terhadap orang lain, jangan pernah ngajak-ngajak persaingan, jangan ya, lempeng, jangan pernah ngeladeni aja ya, jangan pernah ngeladeni ya, apalagi tentang agama nggak usah ya, fokus sholawat, istighfar wis sahabat. Terima kasih saya ucapkan jazakumullah khairan jasa kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya. Aduh, sampai ketelak ngomong sopek. Nyocot ya kan. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilindungi sama Allah dan dijauhkan dari hal-hal yang bisa mencelakakan, entah itu santet, entah itu apapun. Jangan pernah takut santet, jangan pernah takut setan belek. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.